Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Nur Arif Nuruddin, and today we are going to learn about report text. And in this occasion, we are going to learn more about the definition and also the purpose, and of course with the generic structure and also the language feature of report text. And this explanation will be conveyed by myself, Nur Arif Nuruddin. And don't forget to subscribe my channel. Langsung saja ya teman-teman, kita bahas tentang report text ini. Nah, di sini saya sudah punya dua contoh ya. Ada cats, ada radio. Nah, kira-kira ini teks apa? Kira-kira sudah pasti ini report text karena kita membahas tentang report text. Nah, di sini juga kita punya apa? Handphone. Pasti ini juga masuk ke report text. Tapi sebetulnya apa sih report text itu? Report text itu termasuk ke dalam description text, teks yang menjelaskan. Nah, pertanyaannya, apakah report text itu sama dengan descriptive text? The answer is not. Tidak sama ya, pasti berbeza. Nah, kita sekarang mau bahas dulu perbezaannya itu seperti apa. Nah, sekarang perhatikan, di sini saya sudah punya dua contoh teks. Yang pertama berjudul cats, yang kedua adalah my cat. Cats itu merepresentatifkan dari teks berbentuk report, sedangkan my cat mewakili dari jenis descriptive text. Nah, kita bahas secara lebih detail ya, kita baca dulu nih. Cats, also called the domestic cat or house cat, with its scientific names Felis silvestris or Felis catus, is a type of carnivorous mammal of the family Felidae. The word cat generally refers to a cat that had been tamed, but can also refer to big cats such as lions and tigers. Cats are considered as perfect carnivore. With teeth and particular distinctive teeth, the first premolar and molar teeth form a pair of fangs on each side of the mouth that works efficiently as a pair of scissors to hear the meat. Although this feature also exists in the canid or dog, but these traits are better developed in cats. Unlike other carnivores, cats eat almost not vegetable substance. Birds and dogs sometimes eat berries, roots, or honey as a supplement, while cats only eat meat, usually freshly killed prey. In captivity, cats cannot adapt to a vegetarian diet because they cannot synthesize all the animal acids that they need from plant material. It is in contrast with domestic dogs, which commonly are fed a mixture of meat and vegetables, and sometimes it can adapt to a completely vegetarian meal. Nah, ini contoh yang report text. Nah, ini yang descriptive text ya. Judulnya my cat. I have a pet, it is a cat and I call it Pussy. Pussy belongs to Turkic Angora. It is small, fluffy and cute. It has brown fur. When I cuddle it, the fur feels soft. Pussy has unique eyes. Every day it eats soft food like steamed rice, fish or bread. Every morning I give her milk and bread. When I am at school, Pussy plays with my other cats. Pussy is really sweet and friendly animal. Nah, kurang lebih ketika kita membaca secara sekilas itu ya, secara cepat, setidaknya ada beberapa perbedaan. Oke, kita yang pertama ya. Perbedaan yang pertama adalah objek yang dilaporkan di dalam teks report itu bersifat lebih umum. Nah, jadi judulnya aja udah kelihatan ya. Sedangkan di descriptive text, objek yang dilaporkan itu bersifat lebih spesifik atau khusus. Dilihat sini, kalau cats, itu pasti banyak jenisnya ya. Mau itu kucing Angora, kucing Persia, kucing garong masuk nggak? Saya nggak tahu ya kalau itu. Nah, sedangkan kalau yang my cat yang dideskripsikan itu hanya tentang my cat saja ya, kucing milik saya bukan kucing milik yang lain kan, kayak gitu. Oke, itu perbedaan yang pertamanya ya. Yang reports itu berbentuk bersifat umum, kemudian kalau yang deskriptif bersifat lebih spesifik atau khusus ya. And then the second different adalah objektif dan sesuai fakta, sedangkan kalau descriptive text itu cenderung subjektif atau di dalamnya itu terdapat opini dari penulis. Maksudnya bagaimana sih? Kalau report text itu objektif karena report text itu cenderung isinya based on the penelitian ya, dan sifatnya itu factual, secara fakta. Di sini kita bisa lihat the word cat generally refers to a cat. Artinya ketika seseorang membuat teks seperti ini, dia sudah melakukan sebuah penelitian sebelumnya. Berbeda dengan yang my cat di sini. Di sini Pussy is really sweet and friendly animal. Jadi yang dibahas oleh
penulis di descriptive text, ya itu pasti tentang opini dia, bahwasanya si Pussy itu ya really sweet, belum tentu cat yang lain kan, kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah kalau report text itu disertai bukti ilmiah atau hasil penelitian, sedangkan kalau yang descriptive text sekali lagi disertai pendapat pribadi. Coba kita lihat di sini, kalau di report text ada yang berdasarkan bukti atau hasil penelitian. Jadi bisa dilihat in captivity cats cannot adapt to a vegetarian diet because they cannot synthesize all the animal acid they need from plant material. Artinya ini kan tidak bisa dilihat dalam waktu 1-2 hari. Artinya ketika menulis text report itu ya setidaknya ada beberapa waktu yang digunakan untuk meneliti dulu baru menghasilkan sebuah tulisan. Sedangkan sekali lagi descriptive text itu hanya melihat sekilas saja, karena yang dibahas itu juga spesifik, ya tidak akan terlalu membutuhkan waktu lama dan tidak membutuhkan penelitian. Nah, perbedaan yang terakhir adalah kalau report text itu menggunakan bahasanya lebih formal, sedangkan kalau yang descriptive text itu menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Kalau misalnya kita baca teks yang pertama itu kesannya serius, resmi, sedangkan yang kedua itu kesannya ya lebih santai, karena memang bahasa yang digunakan cenderung menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, itu perbedaannya. Nah, sekarang kalau sudah paham perbedaan antara report dengan deskriptif, kita masuk khusus lebih spesifik ke reportnya. Jadi definisi dari report adalah is a text which present information about something as it is. This text is the result of systematic observation and analysis. Jadi sebuah teks yang menceritakan atau mempresentasikan informasi berdasarkan observasi atau analisis. Oke, kemudian bagian-bagiannya ada dua ya. Ada general classification, kemudian yang kedua adalah description. Kalau general classification itu isinya biasanya statement atau pernyataan that describe, yang menjelaskan the common subject yang masih umum, kayak tadi tuh cats masih umum kan. Sedangkan yang bagian kedua description itu menjelaskan lebih detailnya lagi tentang fenomena yang sedang didiskusikan, seperti its part, qualities, habits, or behavior. Jadi yang bisa dijelaskan adalah bagian-bagiannya, kebiasaannya, dan seterusnya. Nah, dan kemudian ada social function dari report text ini adalah to convey information of the observation and systematic analysis in the text. Jadi menyampaikan sebuah informasi berdasarkan observasi dan analisis yang sistematis dan telah dituangkan di dalam teks. Kemudian biasanya informasi yang disampaikan itu masih sifatnya masih umum, tidak spesifik. Bisa saja seperti mamalia, kemudian planet, transportasi atau gadget dan yang lainnya. Yang penting masih umum ya. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, kita punya teksnya di sini. Kita akan bahas tentang yang gadget ya. Kita di sini punya handphone. Judulnya kita baca dulu saja ya, supaya kalian tambah paham. A mobile phone, also known as wireless phone, cell phone, or cellular telephone, is a very small portable radio telephone. The first mobile phone networks were created in the late 1970s in Japan. A cell phone combines technologies, mainly telephone, radio, and computer. Cell phones work as two-way radios. They send electromagnetic microwave from base station to base station. The waves are sent through antennas. This is called wireless communication. There are different kinds of phones. A flip phone flips open and is best for calling. A ball phone is shaped like a candy bar and the keys are screen are on one face. A slate phone is a phone that has almost no buttons and uses a touch screen. Most smartphones are cells. A slider phone slides on rail. It can slide odd number case or a mini keyboard, but some do both, a swivel pins on an axle. Many 21st century mobile phones are smartphones. These phones can be used for email, browsing the internet, playing music and games, and many other functions that computers can perform. This is because mobile phones basically are small computers. Older phones also use computer technology, but like many of the parts of computer, they were too big to fit into a phone. Modern phone makers have been able to use smaller parts. Most smartphones are also GPS receivers and digital cameras. Ya, oke, ini salah satu contoh teks tentang gadget handphone, masih umum karena belum disebutkan mereknya atau jenisnya. Jadi kita akan bahas teksnya ya. Jadi teks report itu bagian-bagiannya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada general classification dan juga description. Nah, bagian yang pertama ini general classification. Isinya biasanya menceritakan kembali atau restatement tentang
hal yang akan dijelaskan dan sifatnya masih umum. Di sini ada a mobile phone, nah masih umum. Mobile phone itu bisa aja wireless phone, cell phone, cellular telephone. Nah itu juga kan berarti masih umum ya. Sekali lagi general classification itu bagian pertama dari text report. Nah bagian yang kedua adalah description. Nah di sini nih inti dari text report itu. Kenapa? Karena di description ini akan dijelaskan tentang dideskripsikan apa sih yang dijelaskan di situ. Nah, bisa juga tentang macam-macamnya. Di sini kan kita lihat there are different kind of phones. Dijelaskan tuh ada beberapa perbedaan dari macam-macam phone yang ada sekarang ini. Seperti yang sudah kita baca tadi. Kemudian di sini juga menjelaskan tentang phone yang berada di abad ke-21. Nah, dijelaskan juga tentang kelebihannya dan seterusnya. Nah, karena ini menjelaskan tentang sebuah fakta, maka unsur kebahasaan yang biasa muncul itulah penggunaan simple present tense karena digunakan untuk menyatakan sebuah fakta atau kebiasaan. Jadi report text itu sebenarnya unsur kebahasaannya banyak, tapi kita akan concern pada dua saja ya. Yang pertama adalah simple present tense. Nah, di sini yang saya highlight menggunakan warna biru itu semuanya kata kerja dalam bentuk simple present tense, baik dalam bentuk nominal maupun verbal. Nah, di sini ada is, ada combines, ada work. Kok belakangnya tidak ada s-nya? Nanti kita akan diskusikan atau saya di deskripsi akan saya linkkan penjelasan tentang simple present tense secara spesifik ya. Nah, sekali lagi yang saya highlight menggunakan warna biru itu semuanya adalah kata kerja yang digunakan untuk menjelaskan dan tensisnya menggunakan simple present. Kemudian unsur kebahasaan kedua yang biasa muncul dalam text report adalah general noun. Sekali lagi, general noun adalah kata benda yang sifatnya masih umum. Contohnya ada mobile phone, kemudian radio, telepon, itu juga masih umum semuanya. Oke, jadi itu pembahasan tentang report text. Semoga ini bisa membantu kalian dalam memahami apa itu disebut dengan report text. Sekali lagi, report text adalah sebuah teks yang menjelaskan secara umum, kemudian punya dua bagian, ada general classification dan description. Kemudian unsur kebahasaan yang muncul itu ada simple present tense dan juga general noun. Nah, supaya kalian bisa lebih paham lagi tentang report text dan perbedaannya dengan descriptive text, kalian bisa mengerjakan latihan yang ada di bawah ini. Akan saya tuliskan di link di bawah ini, dan semoga ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian khususnya tentang report text. See you on another occasion. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.